Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di video ini, kami akan membahas salah satu materi penting dalam kalkulus, yaitu nilai mutlak beserta studi kasus nilai. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk membantu teman-teman memahami konsep nilai mutlak dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kami percaya bahwa belajar tidak harus membosankan, tema visual, contoh nyata, dan penjelasan dan struktur materi ini bisa lebih cepat dipahami. Video ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, dan masing-masing dari kami akan menyampaikan bagian yang berbeda. Yang pertama itu, perkenalan dan penjelasan akan dimulai oleh Fakih Arofi yang akan membahas pengertian nilai mutlak. Yang kedua itu, Muhammad Abiyad akan melanjutkan dengan contoh studi kasus nilai mutlak. Yang ketiga, Pak Tuanjis akan membawa kalian pada penjelasan tentang sama nilai mutlak dan studi kasus yang lebih komplit, serta penerapan nilai mutlak dalam soal datang. Dan terakhir, Isi Susanto akan menjelaskan tentang tidak sama nilai mutlak serta contoh studi kasusnya. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan matkul kalkulus yang berjudul nilai mutlak. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami. 1. Muhammad Muklis dengan NIM 15240076. 2. Rizky Susanto dengan NIM 15240371. 3. Muhammad Abian dengan NIM 15240789. 4. Fakih Yarofi Putra dengan NIM 15241016. Pembahasan. 1. Nilai mutlak. 2. Persamaan nilai mutlak. 3. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real yang dilambangkan X adalah nilai tak negatif dari suatu bilangan. Sebagai contoh, nilai mutlak 4 sama dengan nilai mutlak 4. Nilai mutlak min 5 sama dengan nilai mutlak 5. Nilai mutlak 1/2 sama dengan nilai mutlak 1/2. Nilai mutlak min 1/4 sama dengan nilai mutlak 1/4. Nilai mutlak dapat dipahami sebagai sebuah jarak atau simbol X adalah jarak antara X dengan titik asal, yaitu titik 0 dengan titik pemahaman yang sama. Nilai mutlak X dikurang nilai mutlak A adalah jarak antara titik X ke titik A. Definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak X jika X kurang dari 0. Definisi nilai mutlak min X jika X lebih dari 0. Contohnya, nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak 2. Nilai mutlak min 5 sama dengan nilai mutlak min 5 karena nilai mutlak min 5 lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah 5. Nilai mutlak akar 9 kurang 1 sama dengan nilai mutlak 9 kurang 1. Nilai mutlak akar 2 kurang 5 sama dengan nilai mutlak akar 2 kurang 5 karena 2 kurang 5 lebih besar dari 0, maka jawabannya 5 akar dari 2. Sifat
nilai mutlak. Nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dan nilai mutlak B. Nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per B. Nilai mutlak X kali N sama dengan nilai mutlak X kali N. Nilai mutlak X lebih dari Y sama dengan nilai mutlak X kali 2 lebih dari Y kali 2. Studi kasus. Minggu ini Risa akan melakukan perjalanan ke rumah neneknya di Bandung dari tempat tinggalnya di Bekasi. Setelah sampai di Bandung, Risa menyadari adanya perbedaan suhu antara tempat tinggalnya di Bekasi dan rumah neneknya di Bandung. Misalnya, suhu rata-rata Bandung pagi hari yaitu 18 derajat dan di siang hari 27 derajat. Sedangkan suhu rata-rata Bekasi pada pagi hari yaitu 24 derajat dan di siang hari 29 derajat. Risa ingin mengetahui berapa selisih suhu di pagi hari antara kota Bandung dan Bekasi. Risa juga ingin tahu bagaimana selisih perubahan suhu harian di pagi dan siang hari di masing-masing kota, serta kota mana yang mengalami perubahan suhu paling ekstrim. Untuk mengetahui selisih suhu antara kota Bandung dan Bekasi, kita harus menggunakan operasi pengurangan. Suhu Bekasi siang dikurangi suhu Bandung di siang. Nilai mutlaknya yaitu 29 dikurangi 27 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Yang kedua, untuk mengetahui selisih perubahan suhu di pagi dan siang hari di masing-masing kota, kita harus melakukan pengurangan antara suhu di siang hari dan pagi hari. Bandung, nilai mutlaknya itu 27 dikurangi 18 sama dengan nilai mutlak 9 sama dengan 9. Dan untuk yang di Bekasi itu nilai mutlaknya 29 dikurangi 24 sama dengan nilai mutlaknya itu 5 sama dengan 5. 3. Dari perhitungan di atas dapat kita ketahui kota yang mengalami perubahan suhu paling ekstrim antara pagi dan siang hari yaitu kota Bandung dengan selisih 9 derajat, sedangkan kota Bekasi hanya 5 derajat. Persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat variabel X di dalam tanda mutlak. Persamaan di dalam tanda mutlak tersebut bisa berupa dua kemungkinan, yaitu A X plus B sama dengan C atau A X plus B sama dengan min C. Artinya akan ada dua nilai X yang memenuhi untuk mutlak X sama dengan mutlak A. Berlaku X sama dengan A atau X sama dengan min A. Studi kasus. Raisa merupakan siswa yang mandiri. Setiap hari dia berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah. Suatu hari gurunya menugaskan untuk mengukur jarak yang ditempuh Raisa dari rumah ke sekolah. Raisa ingat bahwa jarak dari rumahnya ke rumah temannya Rara adalah 2 km dan jarak rumah Rara ke sekolah adalah 5 km. Langsung kita jawab. Anggap X adalah posisi sekolah dari titik awal rumah Raisa. X min 2 sama dengan 5. X min 2 sama dengan 5. X sama dengan min 5 plus 2. Jadi ditambah X sama dengan hasilnya jadi 7. Mutlak X min 2 sama dengan min 5. X min 2 sama dengan min 5. X min 5 plus 2 jadi dikurang, jadi hasilnya X min 3. Kesimpulannya X sama dengan 7 berarti sekolah berjarak 7 km ke timur atau sisi yang sama dengan rumah Rara dari rumah Raisa. X sama dengan min 3 berarti sekolah berjarak 3 km ke barat, sisi sebaliknya rumah Rara.
dari rumah Raisa. Terima kasih. Berdasarkan jawaban tersebut, jika kita gambar garis bilangannya akan seperti ini. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang berada dalam tanda mutlak. Tanda pertidaksamaan yang berlaku misalnya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kita langsung masuk ke contoh studi kasusnya. Berdasarkan pedoman umum dari organisasi kesehatan seperti American Diabetes Association atau ADA, kadar gula darah yang ideal bagi sebagian besar penderita diabetes tipe 2 adalah sekitar 100 mg per desiliter. Namun, dokter biasanya memberikan batas toleransi di mana kadar gula masih dianggap terkontrol jika tidak menyimpang lebih dari 20 mg per desiliter. Jika penyimpangan lebih dari 20 mg per desiliter, maka diperlukan penyesuaian diet, obat-obatan, atau gaya hidup. Seorang pasien diabetes tipe 2 ingin mengetahui rentang kadar gula darah yang dianggap terkontrol dan sehat berdasarkan anjuran dokter. Kita masuk ke pembahasannya. Kita anggap X adalah kadar gula darah pasien dalam satuan miligram per desiliter. Kadar gula darah ideal adalah 100 mg per desiliter dan penyimpangan yang diperbolehkan tidak melebihi 20 mg per desiliter. Ini berarti selisih antara kadar gula darah ideal harus kurang dari atau sama dengan 20 mg per desiliter. Pertidaksamaan nilai mutlaknya yaitu nilai mutlak X min 100 kurang dari sama dengan 20. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nilai mutlak X min 100 kurang dari sama dengan 20. Kita anggap misal A sama dengan X min 100, maka A-nya itu sama dengan X min 100 untuk A lebih dari sama dengan 0. A sama dengan min X min 100 untuk A kurang dari 0. Sehingga untuk A lebih dari sama dengan 0 yaitu X min 100 kurang dari sama dengan 20. 100 kita pindah ruaskan menjadi plus 100 karena nilai sebelumnya bernilai negatif. X kurang dari sama dengan 20 per plus 100. X kurang dari sama dengan 120 mg jika kita jumlahkan. Dan yang kedua untuk X kurang dari 0 yaitu min X min 100 kurang dari sama dengan 0. X min 100 lebih dari sama dengan min 20. X lebih dari sama dengan min 20 plus 100. X lebih dari sama dengan 80. Jika digambarkan pada garis bilangan, maka himpunan jawabannya adalah 80 kurang dari X kurang dari 120. Kesimpulannya, rentang kadar gula darah yang dianggap terkontrol dan sehat bagi pasien adalah 80 mg per desiliter sampai 120 mg. Jika kadar gula darah pasien di bawah 80 mg dinamakan hipoglikemia, dan jika di atas 120 mg dinamakan hyperglikemia. Maka pasien perlu berkonsultasi dengan dokter untuk penyesuaian penanganan. Kita masuk ke contoh studi kasus yang kedua. Seorang tukang kebun di perumahan Tera Damai diperintahkan untuk menanam pohon di sepanjang taman yang membatasi jalan. Jarak antara pohon pertama dan kedua harus lebih dari 5 meter. Pohon pertama ditanam pada jarak 10 meter dari titik awal taman. Tukang kebun ingin mengetahui di manakah dia dapat menanam pohon keduanya. Kita masuk ke pembahasannya. Kita anggap X adalah posisi pohon kedua dari titik awal. Pohon pertama ditanam di 10 meter dari titik awal. Jarak antara pohon satu dan kedua harus lebih dari 5 meter. Pertidaksamaan nilai mutlaknya yaitu nilai mutlak X min 10 lebih dari 5. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nilai mutlak X min 10 lebih dari 5. Misalnya A sama dengan X min 10, maka A sama dengan
A sama dengan X min 10 untuk A lebih dari sama dengan 5. Min A sama dengan min X min 10 untuk A kurang dari 0. Sehingga untuk A lebih dari sama dengan 0 yaitu X min 10 lebih dari 5. 10 kita pindah ruaskan menjadi positif 10. X lebih dari 5 plus 10. Jika kita jumlahkan yaitu X lebih dari 15. Untuk A kurang dari 0 yaitu min X min 10 lebih dari 5. X min 10 kurang dari min 5. X kurang dari min 5 plus 10. X kurang dari 5 jika kita jumlahkan. Kesimpulannya, jadi pohon kedua dapat ditanam di posisi lebih dari 15 meter dari titik awal, di sebelah kanan pohon pertama, atau kurang dari 5 meter dari titik awal di sebelah kiri pohon pertama. Oke, segitu dulu ya penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Makasih banget loh udah nonton sampai akhir. Kalau ada saran atau masukan, boleh banget disampaikan ke kami. Dan pastinya, terima kasih juga buat semua kakak-kakak yang udah menjelaskan materi ini dengan baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus belajar. Bye!